Halo, perkenalkan nama saya Herman. Saya mahasiswa program studi Destinasi Pariwisata Universitas Kristen Satyawacana, angkatan 2016, asal dari Kalimantan Barat. Alasan saya memilih destinasi pariwisata yang ada di UKSW, saya berangkat dari ketertarikan saya terhadap dunia pariwisata. Kemudian dari situ saya melihat bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dari alam, budaya, kemudian dari sisi daya tarik lainnya. Nah, di situ saya berangkat bagaimana mengembangkan destinasi yang ada terkhususnya di tempat saya, Kabupaten Bengkayang, itu memiliki banyak sekali potensi wisata. Nah, di sini saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya dengan mengambil program studi destinasi pariwisata di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Untuk perasaan saya ketika berkuliah di destinasi pariwisata Universitas Kristen Satyawacana itu sangat senang sekali ya, karena di sini saya dapat menemukan teman-teman dari berbagai belahan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua ada, dari Kalimantan apalagi, kemudian dari Jawa ini juga ada, terus Sumatera dan sebagainya. Nah, di situ saya merasa mendapatkan teman baru dan saya bisa cerita banyak dengan mereka bagaimana kondisi pariwisata di tempat mereka. Kemudian saya bisa bercerita lagi destinasi pariwisata di tempat saya. Akhirnya kita saling bertukar pendapat gitu. Jadi untuk dari segi pengalaman yang saya dapatkan ketika berkuliah di Universitas Kristen Satyawacana program studi destinasi pariwisata itu, saya mendapat pengalaman banyak karena memang di destinasi pariwisata ini kita dituntut untuk turun ke lapangan, kemudian kita melihat isu-isu yang ada di lapangan, kita lakukan analisa, kemudian kita menentukan poin-poin dan membuat bahan presentasi, kemudian di dalam kelas kita bercerita lagi bersama dengan dosen dan teman-teman di dalam kelas. Saya juga terlibat dalam program-program dosen, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan di destinasi wisata. Salah satunya adalah Pogalan dan Keragilan Top Selfie. Di sana saya berkesempatan ikut gabung bersama dengan tim untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dan memperkuat lagi potensi wisata yang ada di destinasi tersebut. Sebelumnya kan kita perkuliahan itu di dalam kelas, karena ketika adanya wabah pandemi corona, akhirnya kita kebanyakan kelas online. Nah, seharusnya kita yang turun ke lapangan untuk mengambil data, kemudian data tersebut kita presentasikan ke dalam kelas, akhirnya kita hanya bisa melihat dari media sosial atau internet untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata yang ada di destinasi yang akan kita jadikan kajian untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan. Nah, juga teman-teman yang saat ini tingkat akhir yang mengambil data di lapangan tidak bisa turun ke lapangan untuk mengambil data. Kami juga mahasiswa tingkat akhir yang melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing pun akhirnya terkendala. Kita akhirnya melalui media video call untuk melakukan bimbingan dan banyak kesulitan-kesulitan yang kita temui, termasuk misalnya kita topik yang di dalamnya, kemudian pembahasan-pembahasan yang detail di dalam permasalahan kita membuat tugas akhir itu sangat terkendala. Harapan saya setelah lulus dari perkuliahan ini, saya ingin mencari pekerjaan dengan sesuai apa yang saya ambil sekarang jurusannya, yaitu di bidang pariwisata. Dan dengan ini saya juga tertarik dengan potensi wisata yang ada di daerah saya. Nah, saya ingin ikut mengembangkan destinasi yang ada di sana dengan apa yang saya sudah dapatkan di perkuliahan saat ini.
yaitu mengembangkan potensi wisata. Kemudian saya ingin melihat peluang kerja di kota-kota yang pariwisatanya bagus seperti Jogja, Bandung, dan Bali. Di sana saya ingin bekerja di bidang pariwisata dan ingin mengasah ilmu saya lebih banyak lagi terkait perkembangan destinasi dan pengembangan destinasi di lapangan. Kalau untuk kekhawatiran sih pasti ada ya, apalagi setelah adanya pandemi corona ini. Pasti ada beberapa destinasi atau tempat yang menerima pekerjaan itu membatasi jumlah karyawannya, mungkin kan karena setelah adanya pandemi corona ini mereka karyawannya ada yang dikurangi, kemudian juga membatasi pekerjaan dari rutinitas kemudian dibuat shift per shift. Apalagi dengan di bidang pariwisata isunya sangat berpengaruh sekali, bisa dapat mengurangi pendapatan daerah ataupun pendapat si destinasi yang ada atau tempat kita akan bekerja. Nah, kekhawatiran pastinya adanya di sana. Tetapi kita sebagai lulusan yang baru harus punya semangat dan komitmen bahwa kita bisa dipekerjakan. Karena apa? Karena kita masih fresh graduate gitu ya. Jadi kita dengan adanya pandemi ini, ketika kita nanti turun di pekerjaan, pasti kita sudah mempersiapkan strategi-strateginya untuk menghadapi wabah yang sama seperti ini. Harapannya untuk pariwisata Indonesia itu kedepannya pasti, karena kan Indonesia memiliki banyak kekayaan dan potensi pariwisatanya dari budaya, alam. Harapannya juga bisa menciptakan lapangan pekerja baru bagi masyarakat, terutama juga sekarang desa wisata juga akan berkembang pesat. Perkembangan di desa wisata ini juga akan menimbulkan juga lapangan pekerjaan baru, misalnya dari sisi homestay, kemudian dari sisi kerajinan tangan masyarakat lokal, kulinernya itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan daya tarik destinasi wisata seperti itu. Nah, kemudian dari sisi alam, Indonesia mempunyai pulau, 17.000 pulau yang ada di Indonesia, nah itu menjadi potensi besar untuk dikembangkan. Nah, seperti yang sudah prioritaskan Indonesia bahwa ada 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Kemudian dari sisi budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia juga bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan pariwisata Indonesia lebih baik lagi.